lagi di podcast OTT. Yeay. Kenapa delay? Gua masih mes Karena tempatnya kan. tempatnya. Gila bagus banget ini. Keren. Ini impian kita sebenarnya. Iya, ini. Iya. Jadi memang kemarin kan kita memang udah habis renov studio kita kan. Iya. Dan kita langsung dapat studio dar. Ini kita di mana sih? Coba bisa Iya, jelaskan. gimana? Ini kita masih di mimpi. Iya, bangun berarti dong kalau kayak gitu. Jadi sekarang podcast OTT sedang podcast di Urban Sejuk. Wih, mantap. Thank you. Jadi Urban Sejuk ini salah satu kafe di Cilegon yang juga mengusung modernitas lah pokoknya. Iya, intinya keren nih kafe. Keren banget. Iya, untuk warga untuk nongkrong cocok lah. Cocok banget. Kalau misalnya urban sejuknya dipertanyakan, ini sejuk banget. Sejuk banget. Sejuk banget. Enggak dipertanyakan lagi. Sejuk Iya, banget. saking sejuknya gue ke toilet 2 kali. Ya, Dan juga ini lokasinya masih dekat tengah kota ya. masih dekat Iya, dengan kota. Masih dekat. Jadi kalau misal teman-teman yang di Cilegon khususnya mau ke sini itu dekat. Iya, dan di sini udah pastinya nggak ada suara motor-motor bro. Waduh. Nggak ada lagi itu. Ranking Nah, ada. Interiornya juga keren, Keren. solid kita jadi nggak akan Iya. ada tuh yang lu ke kafe kursinya keropos tuh. Iya. Nggak ada. Istilah sekarang mah Instagramable. Nah, Instagramable. Ya tempatnya buat foto-foto di setiap sisi bagus ya Pak ya. Bagus. Iya dong. Dan bagus pasti. nggak hanya ngopi. Iya. Kalau mau nginep langsung bisa nih. Iya. Dekat hotel sebelah. Dekat mana. hotel. Jadi Iya. secara lokasinya masih di sekitar area ini ya, Hotel Royal Iya, Krakatau. Iya, benar. Jadi ya tadi secara lokasinya masih dekat tengah kota, tempatnya enak banget, bagus. Dan lebih enaknya lagi ketika biasanya kan ada yang wisudaan. Ya, Oh, Di iya, awal benar. belakang, iya. Ya. Lu bingung mau kemana nih? Ngopi segala macam. Urban Sejuk. Gila kali masa bingung lu. Itu pilihan paling mantap. Ini pilihan paling mantep Mantap. Urban Sejuk. Sesejuk apa? Sejuk kopinya dong. Iya, nih, kita sekarang udah sama kopi signature-nya dari Signature Urban dari Sejuk, Urban ya. Sejuk teman-teman. Nanti kita cobain. Oke. Nah, tempatnya udah spesial nih. Iya. Masa bintang tamu gak spesial? Iya. Loh. Di kiri saya ini sudah terdapat kursi kosong. Silakan jelaskan Pak Ujul. Apa kembali si DPR? Tidak dong, tidak. Yang pasti ini orangnya kreatif. Iya. Dia ngelit di beberapa segmen bisnis. Iya. Dan ya ini juga salah satu anggota dari ini ya, Entrepreneur Cilegon. Iya, FKP. FKP, iya. Dan dia ini bos saya. Hati-hati kamu salah Iya. ngomong gaji dipotong. Loh, Nah. kan ini udah weekend ini. Weekend. Bukan jam kerja. Lagi libur sampai Libur. Atau jangan-jangan ini adalah tempat Aldi untuk interview. Jadi Dua kali. Nggak tahu. jadi takutnya kalau Aldi ada unek-unek disampaikannya di sini, Pak. Mungkin. Mungkin. Kalau bosnya baik mah nggak ada unek-uneknya ya. Iya. Karena beliau mah baik. Nggak ada. Nggak ada. Aldi happy sepanjang kerja sama. Wih, teman-teman. Kelihatan dari mukanya bercahaya. Emang banyak LED bang. Ya udah kita langsung aja kali ya. Iya, silakan. Siap. Kita langsung panggil Bapak Surga Firdaus. Silakan Bapak Firdaus. Selamat malam. Silakan Pak Inframe, Pak. Masuk Pak, silakan. Ya, Dingin tangannya Pak. Tepuk tangan dulu dong. Mantap. Halo Pak Daus. halo. Apa kabar? Baik. Ini orang seger terus loh. Aku tuh kalau main ke tempat dia pun juga nggak ada tuh muka-muka kisut. Selalu fresh. Iya. Karena saya habis minum Urban Sejuk. Gila. Masuk. Ngerti bener cara main kita. Karena Pak Daus udah nyoba, kita ikut coba juga. Oh, boleh. Silakan. Nah, Hmm. sejuk nggak? Kuat banget. Sejuk banget. Pasti lo sejuk. Jadi ke muka juga sejuk, bawaannya adem. Nah. Jadi pengen cuci muka pakai kopi. Berlebihan. Ini kesini. Mantap. Silakan Pak Jul. Oke, Pak Daus. Oh, silakan Monggo, Pak. silakan. Bebas gitu Pak. Jadi Pak Daus nih orang yang bergerak di bidang kreatif. Dia Benar. bahkan bisnisnya banyak. Banyak banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah banyak banget dari sekarang kaos, konveksi ya, Iya. kafe, Ada kafe. ada Karangan bunga. ya Pak ya? Itu di running semua. Iyalah. Ini saya jadi penasaran dulunya nih Pak Daus belajarnya, lingkungannya, atau mungkin ada orang yang menginfluence Pak Daus nih, boleh diceritain Pak? Yang menginfluence saya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW.
Siapa? Masya Sahabat Allah. Nabi Abdurrahman bin Auf namanya. Ah iya benar. Dia super kaya, tapi tidak sombong dengan kekayaannya. Iya. Oke. Karena tujuan dia adalah bagaimana dengan kekayaannya itu bisa bermanfaat bagi umat. Oh, mantap. Oke. Nah kalau saya pribadi kan nggak usah muluk-muluk untuk umat lah bermanfaatnya. Iya. Minimal untuk diri sendiri dulu. Betul. Iya. Nggak nyusahin orang. Kata Prabowo, kalau misalkan kamu nggak bisa bantu 1.000 orang, bantu 1 orang. Nah, Kalau nggak bisa bantu 1 orang, jangan nyusahin orang. Iya. nah, Kata Prabowo gitu. iya benar. Syukur-syukur kita bisa bantu diri sendiri. Ah. Berikutnya bisa bantu pasangan kita. Oh. Iya. Gitu kan? Udah bisa bantu pasangan kita, bantu keluarga kita. Udah bisa bantu keluarga kita, bantu karyawan kita. Nggak usah orang lain dulu. Orang yang sekeliling kita dulu. Sekeliling kita. Karena banyak orang tuh bantu orang tapi lupa sama keluarganya. Banyak sih. Gitu. Tapi menarik ya tadi, kalau misal nggak bisa bantu 1 orang, kita jangan nyusahin orang. Jangan. Jadi tolong teman-teman kenal pot Bronx, Sialan. tolong sekali, tolong please. Ini mah malah keluarga yang keganggu, yang lain keganggu. Iya. Semua multi Pak. Tapi sekarang kan Pak Daus kan fokus di konveksi ya. Ada beberapa sektor bisnis. Iya. Kita sebutnya Sandang Pangan Papan Enterprise. Oh, mantap. Enterprise udah setara Tony Stark. Bisnis awalnya apa dulu Pak? Awal ketika kita tabur benih atau awal titik tumbuh? Tabur benih dulu. Iya, Tabur benih dulu itu saya mulainya dari zaman SMA. Dari zaman SMA itu udah mulai jualan pulsa, kemudian ngajar kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab. Oh, Wih. Gitu. Sangat. Terus Basicnya apa itu, Pak? Kenapa? Basicnya pendidikannya apa? Basic pendidikan? SMA, kan saya masih SMA. Pas 2 SMA. Wih. Jadi saya punya kepala TU. Waktu itu dulu saya pernah sekolah di Mandua Serang. Kepala TU saya itu tahu bahwa saya punya keahlian sedikit lah ya di bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi kebetulan anaknya itu butuh guru bahasa Inggris dan guru bahasa Arab. Jadi manggil saya private ke rumah gitu. Oke. Dari SMA udah menghasilkan ya? SMA Alhamdulillah. udah bisa 3 bahasa tuh. Alhamdulillah. Apa aja tuh 3 bahasa tuh? Indonesia, Inggris sama Arab. Satu lagi, Pak, Apa tuh? Jawa. Ya. Iya. Bebasan. Napik ngaku wong Cilegon, boten bangkit ngomong bebasan. Iya. Tapi Pak Daus ini asli Cilegon. Asli wong Riki. Wong kita. Wong Riki. Wong Kalau wong Riki. kita itu bahasa kasar. Iya. Oh. Jadi jangan ngaku orang Cilegon kalau nggak bisa bebasan. Oh. Bahasa Indonesia. Jangan ngaku wong Cilegon kalau orang bisa babasan. Jawab dulu ya. Bahasa halusnya Jawa, bahasa halusnya orang Cilegon, bebasan. Oh, babasan ya. Kan kalau Jawa tuh kan ada misalkan Arab dengan di itu kasar. Kalau bebasannya ayuning pun di. Nah. Lebih ini ya, anggunnya. Iya. Kayak misalnya kalau Sunda kasarnya abdi gitu kan, aing. Gitu. Kalau aing kalau halusnya abdi. Gitu. Abdi. Oke, tadi balik lagi Pak soal ya Bapak tuh udah banyak kan usahanya. Berarti Ya. dari SMA mental petarung pengusahanya udah ada Iya betul. Karena dulu zaman SMA itu saya ikut MLM. MLM. Oh, Tapi MLM yang bener. Iya, MLM beneran. sampai titik apa tuh? Scaling, ya masih member biasa. Oh, belum beda. Cuman karena dulu itu kita tuh pengen menjadi orang kaya, gitu Oke, kan. iya. Dulu kan ketika masuk MLM itu kan, bagaimana kalian harus punya kepribadian yang baik, gitu kan. Bisa closing. Karena ada salah satu mentor saya bilang hidup itu closing. Hidup itu closing. Hidup itu tentang closing. Closing menjadi apa? Closing di bidang apa? Closing mendapatkan apa? Iya. Lalu apakah itu jadi value yang Bapak tangkap untuk kemudian melanjutkan usaha? Sendiri. Ya tadi sebenarnya kalau misalkan untuk melanjutkan usaha itu karena kita tuh punya kiblat ya atau punya idola. Nah, idola saya tadi itu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang kaya tapi bukan cuma sekedar kaya tapi sombong, tapi kaya yang bermanfaat. Oke. Nah, dalam memilih untuk menjadi pembisnis nih apakah ada didikan dari orang tua atau gimana, Pak? Iya, dari keluarga kan ada lingkungan keluarga. Saya lahir di lingkungan orang tua yang latar belakangnya pendidik, Oh, guru. bukan pebisnis. Oh, Yes. guru berarti. Jadi orang tua saya dua-duanya guru. Bapak saya guru SD, orang tua saya guru SD. Jadi kalau dibilang darah pebisnis gitu ya, belum ada. Belum ada. Mungkin kalau dari kakek mungkin ya, tapi kakek itu kan cuman bukan pebisnis tapi pedagang. Oke. Pedagang ikan gitu pakai sepeda. Oke. Bukan punya toko bukan.
Berarti Pak Daus yang membuka jalan di bidang entrepreneur ini sendiri ya Pak? Ya betul. Karena sebenarnya dulu itu apa ya, ada banyak pertentangan dari orang tua gitu. Oh iya. Iya pasti. Apa yang terjadi di situ Pak? Nah, maksudnya udah sih kamu jadi karyawan aja, Iya. Pasti. nanti usaha mah sampingan. Iya. Saya tanya balik kayak siapa? Kayak temen itu orang, kayak temen bapak tuh, kayak temen emak tuh. Gitu. Oke. Apa kerjanya? Oh di Krakatau Steel. Terus usahanya ya bukan sembako. Mau kayak gitu, ya kayak gitu aja. Biar kamu hidupnya itu tenang. Kayak gitu. Oke. Terus saya bilang apa? Iya, Iya. ikutin apa kata orang tua. Makanya saya pernah jadi budak korporat kan. Oh, pernah kerja sama. Nah, jadi posko Oh, di Posko. Berapa tahun itu, Pak? 2 tahun. 2 Tahu. Setelah itu bisnis. Saya itu bisnis masa belum itu. Oh iya. Kan dari zaman SMA itu Oh, saya iya, udah pernah punya warnet. Iya. Oh iya. Wah, Zaman ini SMA, jadi ceritanya itu saya tuh ketika zaman SMA itu kan saya pindah-pindah sekolah. Di SMA tuh saya 5 tahun, 5 sekolah, 5 kota. Wih. Udah kayak tadi itu. SMA saya itu Baru kan apa karena apa itu? lebih ke karena Firdaus itu orangnya susah puas. Oke. Susah puas dalam arti positif ya. Iya, iya. Jadi ketika misalkan saya tuh mengejar sesuatu, nah ketika sesuatu itu sudah saya dapatkan, tapi jenjang waktunya masih harus diselesaikan. Iya. Enggak, saya cut off keluar. Dari situ banyak pertemanan mungkin. Banyak. Jadi Dan- saya pernah sekolah di kampung Inggris. Oh iya. Oke. Makanya kenapa punya kemampuan bahasa Inggris ya sedikit lah gitu ya. Kampung Inggris di Kediri. Pare Kediri, 6 bulan saya di sana. Oke. Keren. 6 bulan di sana. Makanya itu 5 tahun, 5 sekolah, 5 kota itu termasuk Kediri. Dan sampai Jawa Timur. Ya. Oke, dan Ponorogo, Jogja, Kediri, Malang, Serang, nyangkut terakhir di Cilegon. wah Allah Akbar, banyak benar. Tapi selama saya sekolah itu ya orang tua nggak nganterin, Berangkat sendiri. berangkat sendiri. Tapi dimodalin. Ya Maksudnya disanggup. pasti dong, Pasti ya? pasti karena kan kita belum punya penghasilan tetap ya. Iya. Berarti dari awal juga secara survival insting Pak Daus sudah tenang Iya, dong. udah terlatih kan petarungnya itu kan. Dan di Kediri saya pernah jadi pengamen. Oh iya. Masya Allah. Cuma kan kalau saya ngamen nggak ada yang percaya kalau saya ngamen gitu. Terlalu ganteng mas. Nah itu. Karena dulu kan fisiknya juga masih lebih klimis lah. Kalau sekarang udah nggak klimis. Ya. Oke. Masih SMA tuh masih klimis. Jadi ketika saya ngamen tuh gak ada yang percaya. Iya. Malah ada yang suruh masuk makan. Kamu sini makan dulu sama ibu-ibu itu. Hmm. Kamu kenapa ngamen ini bla 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 gitu. Oke, ketemu nih sama ibu-ibu baik ini. Ada ketemu diajak makan di rumahnya. Oh, oke. Gitu. Itu blessing banget gak sih Pak? Karena memang tujuan saya bukan ngamen sebenarnya. Baru? Tes mental. Oh iya. Kan, iya. Tes Dibilang mental. Respect sih. keren. Saya masih ingat tuh yang saya dapat juga 11.000 sekian. Nggak nyampe 12.000. Per hari itu. Iya. Karena saya cuma sekali itu aja. Oh. Mau nyoba gitu. Hmm. Berani gak nih. Gitu. Dan untuk nih, tadi kan Bapak bilang nyebar benih. Hmm. Nah, terus akhirnya bertumbuh. Titik tumbuh saya itu dimulai di Surga Kaos. Surga Kaos. Itu Ya. gimana cara pengambilan keputusan dan kayaknya udah waktunya nih saat ini. Jadi sebenarnya itu kan saya dari zaman SMA itu kan mundur dulu ya ke Iya. zaman SMA. Zaman SMA itu kan saya udah punya warnet. Oke, yang tadi. Anak sekolah mana gitu yang usahanya udah warnet gitu. Modalnya kan gak sedikit. Itu. Warnet gede loh Pak. Ya. Gimana, Orang berpikir kan kita dikasih modal yang luar biasa. Jadi ceritanya dulu sepulangnya saya dari kampung Inggris masuk ke Mandua Serang, itu lagi ada apa namanya kayak seleksi untuk perwakilan sekolah ke provinsi lomba pidato bahasa Inggris. Oke. Nah, saya itu ke situ mau daftar sekolah ke ruangan kepala sekolah itu. Kebetulan di situ lagi ada seleksi. Nah, udah diambil 2 orang. Karena saya itu mau daftar ke situ dan sebenarnya sekolah itu tuh tidak menerima pindahan karena sekolah favorit kan di Serang termasuk. Iya. Karena saya itu mungkin dicandain awalnya. Kamu mau diterima nggak? Kalau mau diterima, coba kamu pidato dulu bahasa Inggris. Oke. Karena kebetulan di situ lagi ada pidato bahasa Inggris, lagi udah seleksi. Iya. Saya pidato bahasa Inggris, akhirnya, wih cocok katanya gitu. Hmm. Yaudah kamu jadi perwakilan cadangan ketiga. Wih, Oh, itu belum masuk itu ya? Belum masuk sekolah. Belum masuk. Oke. Makanya saya berangkat jadi perwakilan itu, saya bawa nama siapa? Nah, Jadi siswa aja belum, tapi disuruh jadi perwakilan sekolah. Kenal sama gurunya aja enggak diantarin sama orang tua sendiri. Sendiri benar-benar solo player ya. Solo player. Nah, itu menang nggak, Pak? Nah, dari Mandua itu kan perwakilan sekolah. Akhirnya kita masuk ke perlombaan antar sekolah di provinsi. iya. Qadarullah menang juara 1. Nah, oke. Seragam juga saya belum pakai seragam sekolah itu. Oke. Belum punya seragam ya.
nggak tahu itu keajaiban dari mana gitu. Iya, iya. Nah kemudian setelah menang di provinsi ternyata perlombaannya nggak berhenti di situ. Terus ternyata dari itu tuh penjaringan buat ke kompetisi nasional di Malang itulah. Oke. Akhirnya saya diberangkatkan ke Malang. Udah masuk tuh jadi siswa. Udah masuk jadi siswa, Oke. tapi kan juga belum sekolah saya, Iya. belum nginjekin kaki ke kelas. Oke, tapi bawa nama sekolah gitu. Bawa nama sekolah, tapi saya belum kenal siapa teman kelas saya. Oke. Pindahan saya ke sekolah Malang nih. ke Malang. Di situ bawa nama Banten, bukan bawa nama sekolah lagi. Iya, Ya dikasih bekal dari waktu itu gubernurnya masih Bu Atur. iya, iya. Perwakilan ke sana. Di sana Qadarullah menang lagi juara 1. Padahal lawan saya itu blasteran Bali ya, provinsi Bali blasteran. Jualan kali. Ya kelas itu udah. Iya, Maksudnya mereka lahir aja udah mewehnya tuh bahasa Inggris gitu ya. iya. Iya kan? Iya. Kita mewehnya kan bahasa Jawa. Berikut kalah. Menang juara 1 di sana. Nah dari situlah dapat banyak award dari mulai kementeriannya, dari provinsi dan lain-lain dikumpulin ada 80 juta something lah. Wes. Yang itulah beli motor, beli laptop, buat tambahan modal usaha dan ditambah orang tua juga. Karena saya ini punya prestasi akhirnya mungkin ditambahin. Buka warnet lah. Bukalah warnet. Oke. 6 bulan hancur. Tapi seenggaknya kan pikiran pertamanya ketika dapat uang gede, buka usaha. Iya. Bukan party. Itu anak-anak sekarang banyak. Kru kita ketawa-tawa itu. Aduh. Akhirnya menemukan jalan lah tadi. Ya. Karena tadi kan mungkin dikasih jalan sama Tuhan. Udah lo gak usah MLM gitu kan. Udah lo buka usaha dikasih jalan gitu kan. Lewat perlombaan dapat duit, udah buka usaha beneran. Tapi ternyata memang dari situ saya belajar. Memulai aja dulu itu nggak cukup. Iya. Oke. Bener mulai dulu untuk buka jalan, Iya. tapi nggak cukup. Akan lebih sempurna kalau memulainya dengan perencanaan. Oke. Iya. Tapi kalau perencanaan nggak ada, ya mulai aja dulu. Iya. Coba aja dulu ya Pak. Coba dulu. Coba aja dulu. Gitu. Nah. Berarti bisa sebentar. Berarti bisa dibilang slogan coba aja dulu itu hanya untuk short term aja ya, Pak? Cocok. Oke. Tetap untuk membuka jalan ngedobrak aja. Mencoba dulu itu ngedobrak. Siap. Nah, dari bisnis warnet ke bisnis sablon tuh gimana ceritanya? Nah, itu masih panjang juga karena kita masih SMA Iya. ya, masih SMA. Dari bisnis warnet itu kan hancur ya 6 bulan karena teman-teman kasbon, tempat jadi base campnya teman-teman, Iya. tempat nongkrong sama teman-teman sambil bawa kresek hitam. Bingung. Iya. Tahu saya. Tahu. Situlah saya berpikir, wah bisnis gak bisa kayak begini. Iya. Kalau cuma tempat nongkrongan oke. Di kasbonin, mau ngadi nggak enak temen kan gitu. Kasbon paling gede berapa? Ya nggak gede sih, cuma maksudnya ya kan 1.000-2.000 juga waktu itu. Iyalah, Lumayan. Karena warnet itu kan per jamnya kan juga murah dulu. Iya. Ditambah kita belum punya ilmu. Betul. Akhirnya kolaps lah. Tapi kan sekolapsnya warnet itu nggak rugi-rugi banget karena barangnya bisa kita jual. Iya, saya tuh masih ada. Karena yang kita jual dari warnet itu kan cuma koneksi internet aja kan. Iya, betul. Itu paling ruginya di sewa, sama rugi di waktu habis, sama rugi di apa namanya depresiasi barang kan. Nggak mungkin kita belinya 6 juta, kita jual lagi cuma 6 juta kan. Betul. Iya. Nah dari situ terus lanjut saya mau kuliah, saya nggak mau kuliah tadinya karena saya berpikir saya masih punya adik 2, orang tua saya tahu kadar orang tua saya itu gajinya sekian gitu, jadi nggak mau kuliah itu karena nggak mau ngerepotin orang tua. Iya. Sampai akhirnya karena nggak mau kuliah itu apa kampus-kampus itu pada tutup semua, tapi orang tua saya sudah kamu kuliah, akhirnya dapat kampus yang bisa nerima ala kadarnya di STKIPS ya Budi Rangkas Bitung. Oke, berarti agak telat gitu daftarnya? Nggak tahu daftar Iya. yang masih buka itu. Iya. Nah di sana saya nggak berhenti usahanya, bukalah kebab Oh gitu mah. di Rangkas Bitung itu di Balong. Kuliah sambil dagang ya. Kerja kuliah sambil dagang. Nah kebab itu sama teman saya namanya Alex, berdua patungan. Berdua. Oke. Terus bisnis kebabnya gimana tuh? Bisnis kebab itu sama kayak semacam apa ya namanya bisnis yang cuman booming beberapa waktu aja, Oke. short time bisnis lah, Iya. kayak es kepal Milo. Ya. Nah, Menguntungkan tapi hanya di awal-awal aja. Nah kebab itu kita balik modal 6 bulan. 6 bulan udah balik modal langsung. Kalau usia usahanya Usia usahanya 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Saya jadi yang 2016 2017.
Tapi kalau teman-teman bilang itu rugi, ya nggak rugi juga, udah balik modal 6 bulan. Modal. Iya, benar. Gitu. Dari situ dirangkas tuh. Habis dirangkas, karena nggak betah dirangkas juga, saya udah dapet apa yang saya cari gitu kan. Pindah lagi ke ke STBA Pertiwi, kelas jauh Cililitan. Oke. Sambil jualan goreng-gorengan di depan Indomaret. Gitu. Banyak juga ya. Di situ saya suka nongkrong di Muhammadiyah. Ketemulah Pak Bayu namanya, Pak Bayu, bapaknya Madon ini, yang Furkan Ramadan. Iya. Ketemu bapaknya Bayu, disuruh ikut pelatihan sablon. Kamu nih anak muda, tongkrong aja. Udah kamu ikut pelatihan sablon. Ada duitnya nggak Pak? Ada 50.000. Pak Bayu tadi. Iya, Oke. jadi pengurus Muhammadiyah kan. Karena kita nongkrongnya di depan Muhammadiyah tuh, Oke. di warung almarhum Umi. Oke. Disuruh pelatihan, dikasih uang 50.000. Bertiga tuh saya, Agung, suaminya sama si Lukman. Oke. Ikut pelatihan 3 hari, 50.000 dikali 3 110.000. Oke. Nah, beres pelatihan sablon, karena kita nggak nyari ilmu sablon, karena kita ya udah cuma nurut biar nggak marah aja gitu, biar Iya. nurut aja. Yang penting ada duitnya Pak, ya oke berjalan. Tapi setelah itu seminggu 2 minggu setelah itu dikasih orderan. Mana yang pelatihan sablon? Nih ada orderan kaos 200 sama goodie bag kalau nggak salah 1.000. Oke. Kita tuh nggak berpikir nyari duit, Iya. malah kita tuh nolak. Oh iya. Lu aja lah. Karena kan kita belum ada pikiran kayak gitu ya. Soalnya itu masih udah lumayan gede ya Pak ya? Kenapa? Ordernya segitu udah lumayan gede kan? Gede lah, 200 loh. Iya. Baru kelar pelatihan lagi. Iya. Saling lempar-lempar tuh. Si Lukman gak mau, Abu gak mau, saya ya gak mau juga gitu kan. Karena saya waktu itu lagi mau kerja tuh, mau ke posko, lagi sibuk-sibuknya interview dan lain sebagainya. Iya. Tapi karena saya tuh ngeliat Bapak itu nanti marah nggak ya, udah ambil aja. Akhirnya Pak Daus nih yang ambil. Ngambil bingung mau nggak di mana. Iya, ada tempat alat gitu. Tidak ada tempat, alat juga kita nggak bisa makainya. Hubungin lah guru yang waktu itu ngisi pelatihan. Oke. Kang, saya ada orderan, bisa nggak saya lempar ke situ? Udah tutup. Makin bingung lagi karena saya udah mengiyakan tuh. Iya. Habis itu bingung amat, ya udah akhirnya ya berdoa gitu kan, nyari solusi. Ketik Google, nyari supplier kaos. Berarti kan PR kan cuma cari kaosnya, plus di sablon. Iya. Cari kaos, supplier, ketemu lah akhirnya di Jakarta. Vendor tuh ya. Vendor, kesana saya naik bis tuh. Kan belum punya mobil. Iya. Iya. Pakai Prima Jasa tuh. Bukan, Bima Suci, Bima Suci, Masih ada. Bima Suci. Sana ke Jakarta, nyari kaos polosnya. Dapat kaos polosnya, maunya bener bingung kan? Tuh gimana siapa? Cari lagi di Google, akhirnya ketemu lah salah satu tukang sablon di Serang. Dapet. Dari situlah kata singkat cerita, setelah diberesin untuk orderan, kok ada selisihnya, lumayan. Oke. Ini saya ngelempar aja dapat orderan, gimana kalau saya ngerjain sendiri dan setiap bulan jangan cuma 1 orderan. Iya. Saya minimal 10 saya bilang. Make sense. Karena waktu itu saya dapat selisihnya itu 1 juta, cuma anggaplah dipotong ongkos tuh 200.000, 300.000, 700.000 lah ya sisanya. Saya bilang kalau kali 10 orderan ya sebulan, saya bilang 7 juta nih saya gitu kan. Make sense. Dari situlah akhirnya saya menyesal, kenapa waktu itu belajar sablon nggak diseriusin. Nyeselnya pas tahu duitnya ada. Mulai tertarik lah tuh ya. Mulai tertarik, karena kan di kehidupan kita kan gitu. Mungkin kita nih apa nih ngerjain apa, kita belum ada duitnya mah. Iya. Males gitu kan, mau bikin konten misalnya males amat. Tapi bila ada duitnya kan, ayo gas. Iya. Berarti itu bisa dibilang peluang pertamanya Pak Daus. Nggak gitu sih. Peluang pertama kan banyak tuh ya. Iya. Ada kebab, ada espresso. Iya. Nggak di bidang konveksi maksudnya. Iya, peluang pertamanya itu. Oke. Karena sebelum konversi saya bikin stiker gitu. Resellernya percetakan, Iya. bikin banner. Iya. Oke. Nah, masuk ke kaos tuh gara-gara itu. Oke. Akhirnya saya ikut kursus lagi, nyari orang yang bisa ngajarin saya nyablon. Bayar 2.700.000 Investasi itu ke diri sendiri. Iya ke diri sendiri. Nah. Harusnya saya udah bisa, karena saya menyesal kemarin itu nggak memanfaatkan, bayar. Ya memang itulah harga yang harus dibayar sih. 2.700.000 menyisikan, kebetulan sudah kerja. Oke. Jadi saya, aduh ya nggak punya duit nih. Untung udah kerja, nungguin gajian. Setelah gajian saya berpikir bukan untuk party. Nah, bagus banget. Keren, keren. Belum kepikiran.
Kalau party nyari donatur aja. Iya. Bisa. Dibelokin lagi. Oke. Gitu, kursus di Serang. Ya hampir sampai sekarang. Terus dulu kan ala ya. Apanya nih? Lagi belajar nyablon, nggak pakai baju dipoto, cekrek. Ala-ala. Lagi nyablon dipoto, cekrek. Oh iya, adalah kita Tapi, masanya. Kalau saya nggak ala ya nggak ada cerita saya. Betul. Iya. Kalau kata orang sini mah, kita lagi di foto gue nih gitu tuh. Oh kita kayak. Kan kita belum bisa ngejual orang lain. Jual dulu diri sendiri. Oh. Jual diri dengan cara yang benar. Iya benar. Gitu. Kadang orang malu nih mau bikin usahanya masih berobakan. Malu lah, postingannya masih berobakan. Lalu kapan postingan? Gimana caranya orang tahu lo jualan apa kalau lo nggak posting? Iya. Oke. Gitu. Itu waktu lagi selfie tadi itu Pak, itu kondisi gimana Pak Daus? Udah punya alat sablonnya? Belum. Masih belajar. Oh masih belajar. Masih belajar tapi sambil nerima orderan. Oke. Karena saya udah jalan tuh orderan, ya udah sambil belajar sambil ngeposting pakai alat-alatnya beliau guru saya. Sambil saya itu bikin caption menerima orderan. Oke. Jadi ujung tombaknya bisnis itu marketing. Iya. Mempertahankannya repeat order operasional. Iya benar. Oh itu kalau di dunia bisnis ya? Ya, Repeat order itu ya? Berarti ini lebih matang ya Pak ketimbang yang warnet tadi. Ya orang kan rugi gitu. Yang utang tadi kan nggak perhatiin operasional. Iya. Bapak cuma nagih. Saya dapat duit agak lumayan banyak itu dulu pas jualan es. Oke. Bukan warnet malah justru. Warnet tuh modalnya gede, tapi keuntungan kecil. Betul. Nah jualan es modalnya kecil, tapi keuntungan lumayan. Iya. Jadi dulu itu saya ngambil franchise Pasco Passion of Chocolate. Jualannya di depan Indomaret, Iya. di gerobak. Saya akhirnya dari satu booth jadi punya 3 booth, 3 gerobak. Iya. Nah dari 3 gerobak itu per hari itu bisa menjual 200 cup. Wih, lumayan ya. Lumayan. Nah kita belajar hitung-hitungin ya, Iya. belajar kali-kalian. Harga jual waktu itu 7.000 perak. Oke. HPP-nya, HPP bersih itu 3.500, 50%. Iya. Artinya kalau anggaplah kita langsung ngitung dari untung ya, 3.500 dikali 200 piro, 35 kali 2 700. 700.000 Oke. every single day. Wah. Iya. Kali 24 hari kerja misal gitu. Kali 30 hari dong, karena ini bisnis, tidak ada Iya. libur. Oke. Jualan. 30. Yang libur karyawannya ganti kan sih. 700 berarti 2 juta 21. Iya. 21. 21. Itu mah 3 hari doang, 2.100.000. 21 juta. 21 juta. Gila. Jualan es. Es ya. Dulu. Dari situ saya berpikir, wah, polanya begini. Ya kan akhirnya kalau kita nyoba, kita tahu oh polanya begini, oh polanya begini. Oh bisnis ini short term tapi polanya begini. Oh bisnis ini long term tapi polanya begini, naik turunnya begini. Oke, berarti tiap segmen ada polanya ya Pak? Ada polanya masing-masing. Sama seperti kita hidup. Kita juga punya DNA masing-masing. Nggak mungkin DNA kita sama, pola hidup kita juga sama. Nggak mungkin, pasti beda pola hidupnya. Dari situ lah Bapak jeli ya, melihat pola-pola ini. Iya, betul. Makanya sekarang ada usaha kafe. Ada coffee shop gitu. Itu mixing ya sama sekarang surga kaosnya. Ya. Dan pertanyaannya adalah, pas titik mana orang tua tuh yakin nikahnya anak Oh. jadi gitu. Jadi saya itu waktu itu mengiyakan omongan orang tua untuk bekerja. Oke. Jadi kenapa akhirnya saya itu selalu diterima kerja? Saya tuh kadang suka kasihan sama teman saya. Jadi sebelum saya ke posko itu, saya tuh ngelamar kerja itu di Jasindo. Oke. Iya. Yang mau ngelamar tuh bukan saya, teman saya. Iya, nganter ya. Owner Pasco juga. Owner Pasco, dia punya franchise juga Pasco. Kan kita suka nongkrong bareng. Bos, mau kerja nggak? Gue besok mau ngelamar kerja di mana? Di Jasindo. Namanya Rifki, teman saya. Guru olahraga SMP 5. Yaudah, gue ikut. Apa yang disiapin? Ini. Yang dipanggil kita berdua. Yang diterima Firdaus. Selalu kayak gitu. Nah, abis itu saya nggak lama tuh di Jasindo, cuma 3 bulan. Nongkrong lagi di situ lagi. Wah, gue udah nggak di Jasindo. Yaudah, gue mau ngelamar nih. Kalau itu lebih dadakan lagi. Kalau di Jasindo masih ada persiapan. Kalau itu lebih dadakan. Pokoknya pada hari itu dia mau berangkat, persiapan hari itu. Yaudah, ikut persiapan apa? Ini. Kita berangkat ke sana. Pada akhirnya setelah interview dan lain sebagainya, yang diterima Firdaus, dia yang diterima lagi. Kasihan banget. Dia terus yang dapatnya. Tapi ajaibnya, ketika saya masuk kantor tuh yang di Gunung Pinang, kan ada mau naik lantai 2 ada tangga. Nah di pertengahan tangga itu ada foto bapak saya. Oh.
nggak tahu itu keajaiban apa yang saya dapat di hidup tuh kadang suka berkaitan dengan orang tua gitu. Oke. Jadi Ada foto bapak di iya, jadi ceritanya perusahaan itu pernah kayak semacam CSR ke sekolahannya bapak saya. Oh iya, dari bapaknya. Bapak saya bilang, ini kayaknya. Karena saya berpikir saya nggak mungkin diterima di posko. Dari sekian ratus pelamar yang dipanggil 27 orang. Iya. 27 orang itu, 26-nya itu S1 IT semua. Lah Firdaus diploma 3, bukan IT, sastra Inggris. Oke. Dari pemberkasan aja nggak mungkin diterima, bos. Iya. Ya, 26 ya 27 nih. Ini enggak. Dari 27 itu yang diterima 7. 6-nya sarjana 1, sarjana S1 apa? IT, satunya diploma 3 bahasa Inggris. Dari mana, bos? Tuh enggak masuk akal. Oh itu blessing sih. Makanya ketika saya lihat tangga, wah, karena bapak saya. Wis, keren banget buat bapaknya pada Jadi kadang kita terlalu sombong, bos. Iya. Jadi kita itu misalkan kita sukses karena kita pinter, karena kita kerja keras. Lupa, ada orang yang mendoain kita di belakang. Iya. Benar. Doa dari orang tua ya. Iya. Entah doanya orang yang pernah kita bantu, Betul. doa orang tua atau doa siapapun itu. Jangan lupa. Ada faktor X. Faktor X yang kita tuh bahkan sampai di titik sekarang nggak menyangka gitu. Tidaknya. Itu ada peran dorong banget kita dari belakang. Nah, balik ke tadi. Iya. Kapan direstui? Iya. Kerja tuh 2 tahun kan, ibaratnya kontrak juga 2 tahun. Kerja tahun itu saya udah mau resign. Udah gatel nih hati. Udah gatel karena saya masih punya usaha kebab, Iya. masih punya usaha posko. Udah ngelebihin gaji posko tuh. Iya. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman lemburan segala macam kok perhitungannya beda gitu kan, komplain kok. Daus, lu mah nggak komplain. Iya. Lu mah enak. Jadi ini apa punya usaha gitu. Ya syukuri aja. Kadang kalau kita mengeluh itu gak nikmat rasanya. Iya. Betul, Pak. Ganjel aja kalau. Ganjel, baik ganjel, kurang mulu. Gitu kan. Iya. Nah, setahun tuh mau resign, bilang sama orang tua. Belum boleh. Belum boleh. Padahal kalau saya neker-neker gitu ya, kayak merasa yang penghasilan ini udah ada, ini udah ada. Saya berusaha untuk mengikuti cara berpikir orang tua. Oke. Mm-mm. Iya. Jangan memaksakan orang tua yang ikut cara berpikir kita. Nggak masuk. Nggak masuk. Pasti itu. Orang tua kita tuh akan selalu berpikir mereka lebih dewasa, mereka lebih tahu. Iya. Padahal beda zaman. Nah, yang nggak usah maksain, bos. Padahal waktu masih muda egonya tinggi kan, Pak? Iya. Iya pasti. Masih tinggi. Setahun pertama udah mau cabut. Iya. Kelihatan. Tapi ya waktu itu diizinin ketika saya beli mobil pertama kali. Oh, Oke. Beli mobil Avanza putih. Habis itu bapak saya itu kan kayaknya dari seumur-umur belum punya mobil. Pengen nyetir mobil mungkin ya. Tapi kondisi kaki juga lagi kena apa gitu ya. Saya maksa untuk ngajarin orang tua. Pulang kerja tuh saya masih pakai seragam. Bapaknya kayaknya ngeliatin mobil aja gitu. Ya yuk. Mana? Belajar mobil. Belajar lah di sini nih di apa? Stadion. Bukan iya stadion. Sampai stadion Iya. ya. Stadion ada. Sebenarnya kalau saya nggak lanjut gitu aman. Jadi setelah beres orang tua udah nyobain, udah ya. Kata saya lanjut yuk ke dalam rumahan nyobain jalan. Oke. Jadi kondisi jalan itu agak belok. Harusnya menginjak rem, menginjak gas. Iya. Anjing. Biasa orang belanja. Belajar. Airbag keluar semua. Bang, baru pertama kali itu saya ngerasin airbag, ditampar airbag. Pedes. Jadi total loss itu mobil itu total loss. Baru belum sebulan. Beli baru dan Belum sebulan. Waduh. Disitulah letak apa namanya letak momentum di mana Firdaus belajar pintar ikhlas. Iyalah pasti. Iyalah itu. Sesuatu hal yang ditunggu lama-lama punya, tapi umurnya cuma panjang kepunyaannya, gitu ya. Mau marah ke orang tua nggak bisa. betul. Saya yang ngajak gitu kan. Tapi itu jadi pergejolakan hati yang lumayan nggak sih Pak? Karena nih keikhlasan nih. Iya. Ini barang Iya. yang pecah nih, cetar gitu kan. Penerimaannya itu kan pasti panjang nggak sih? Gitu ya. Nggak terlalu. Karena sebelumnya saya udah berkali-kali dihantam hal yang serupa tapi lebih kecil daripada mobil. Oke. Motor hilang, laptop hilang. Iya. Tapi anehnya segala sesuatunya pasti lebih diganti lebih. Iya. Jadi saya percaya mobil hancur. Pasti ini skenario Tuhan untuk
apa ya namanya, kita mendapatkan blessing yang lebih. Iya. Sama seperti pohon, ketika pohon itu mau hijau kembali, pohon ketapang tuh kalau mau hijau tumbuh, dia kan rontok dulu tuh. Iya. Itu sampai kita juga bohong tuh, saya bapak tuh bohong sama emak. Kemana mobilnya enggak? Laki-laki amat. Bengkel. Saking nggak mau bikin emak itu khawatir. Tapi ya lama kelamaan tahu juga. Saya pada akhirnya mobil baru datang. Beli nih baru Lagi. Oke. Ras. Wus, Woi. Iya. Jadi datangnya lebih tinggi daripada Avanza. ibu nanya dong loh, mobilnya siapa nih? Mungkin kalau nggak nabrak Avanza masih ada itu. Dan terus kamu nggak datang. Iya. Ya terus masih ada sampai sekarang ya Pak. Masih ada sampai sekarang jadi untuk mobil operasional. Setelah itu baru boleh udah bisnis lah gitu. Nah, dari situ boleh karena melihat Ada penghasilan lah. sampai ini udah mah kerja, pontang panting ngambil bahan. Saya ngambil bahan itu di 3 karung itu bisa sendiri. Oke. Saya pernah nge-challenge siapa itu ya, ngambil barang 2 karung. Alasan, wah kayaknya kalau 2 karung nggak bisa pakai motor. Lah dulu saya pakai motor bosku, pakai Honda Beat. Oke. Ya mungkin perbedaan mental itu Pak. Iya. Jadi kalau mental petarung mah. Kalau udah dasarnya udah terdidik petarung mah gas-gas baik. Iya. Dari situlah akhirnya mungkin karena melewati proses itu orang tua mengizinkan dan setelah dikasih izin langsung tuh dak. Oke. Iya. Tapi Pak, saya menarik nih yang berkaitan sama marketing. Marketing kan oke lah, kita bisa kayak menjual diri kita dulu nih. Karena kita belum bisa jual orang lain. Iya benar. Pernah nggak sih Pak di lingkungannya Pak Daus itu saat mulai konveksi ya misalnya, itu ada kayak nyinyiran orang atau nyinyiran teman, apa sih usaha kayak gitu? Pernah nggak Pak? Pernah saudara saya sendiri malah. Iya. Nah, coba ceritain Pak. Menarik sih. Sabun kayak anak kecil aja. Karena dipikirnya sabun tuh kayak mewarnai gitu. Mewarnai mereka. Lucu banget persamaannya. Iya. Ya benar sih mewarnai, tapi kan ada sisi artnya kan. Iya. Ya kan kita nggak bisa memaksakan cara berpikir orang sama dengan cara berpikir kita. Iya. Sampai segitunya. Cuma kalau saya orang yang sakit hatian mah ya gimana ya? Saya nggak sakit hatian sih orangnya ya udahlah gitu. Oh karena emang dasarnya nggak sakit hatian gitu ya. Iya. Biasa aja. Oke. Dan saya berpikir begini. Kadang kita benar aja masih disalahin orang apalagi salah. Nah, iya benar. Nabi Muhammad aja orang yang sesuci itu masih dilempar pakai tai, Iya. dilempar pakai batu sampai berdarah gitu kan kakinya. Apalagi kita manusia biasa. Betul. Iyalah benar. Memang kita bukan, ya memang harusnya apa ya? Berusaha dan berusaha juga kan. Iya. Mau kita gimana pun di mata orang tetap salah juga nggak sih Pak? Benar. Padahal ini nggak baperan. Gue pernah sekali waktu itu dia ada acara roasting. Oh Gue ngeros. Kelihatan kalau nggak baperan. Mungkin bisa dianggap ya mental Pados ini setara Donald Trump. Cuma emang nggak ditembak di telinga. Apa materinya apa waktu roasting Pak? Waktu itu emang dia boyong kita habis putus kan ya Pak? Iya. Gila, orang habis putus minta di roast. Gue nggak inget banget apa, cuma Iya. gue yang pertama ngisi roastnya dia. Oke. Dan Pado sendiri yang minta ya? Pados sendiri yang minta. Ada caranya sih. Tuh di tempat dia Iya. di roast gitu. Oke. Baper gitu dong, apa sih? Ya kan? Kuat mentalnya nih, kita lihat aja. Entah 5 tahun lagi apakah nyalon presiden Amerika? Takut ditembak telinganya. Ya, selama perjalanan surga kaos nih konveksi ada hal-hal lucu nggak Pak? Hal unik gitu yang pernah Bapak alami? Hal lucu, apa ya? Kebanyakan hal-hal inspiratif sih yang kalau saya Nggak apa-apa. alamin gitu ya. Kalau hal lucu, mungkin lucu karena suaranya nggak terlalu lucu ya. Iya. Mungkin yang lucu kehidupan saya. Atau gini Pak, aku penasaran karena sejatinya saya percaya gini, saat kita memulai usaha apapun ya, itu pasti akan ada yang namanya tantangan. Nah, pertanyaan saya spesifik nih, Pak Daus pernah nggak sih dalam usaha itu misal kayak ketipu atau misal diingkari janji secara MOU gitu ya, atau SOP-nya gitu? Iya. Pernah nggak Pak di fase itu? Ada salah satu mentor saya bilang, pebisnis yang sukses itu udah pasti pernah mengalami fase itu. Oke. Fase dikhianatin, fase ditipu, fase ditinggalin, pasti. Oke. Karena kondisi mental orang itu kan beda-beda. Iya. Tapi kita bisa pastikan kalau orang udah bisa melewati itu semua dengan baik, dipastikan punya peluang untuk sukses. Oke. Ingat ya, punya peluang, baru punya peluang, bukan Baru punya pasti sukses. Iya. Oke.
karena soal kepastian sukses itu kan udah hak prerogatifnya Tuhan. Iya, betul. Nggak bisa kita atur karena kita mah cuma disuruh berusaha, hasil mah gimana Tuhan. Iya. Kan ada orang yang bekerja keras gitu kan. Kalau sukses itu diukur dari kerja keras, harusnya tukang bangunan sukses. Betul, iya, lebih keras dia. Lebih keras itu. Iya, make sense. Sama ngomongin peluang nih, ini menarik. Iya. Waktu itu kan aku nonton podcastnya Pak Daus di podcast sebelah. Oke. Dia selalu menyinggung masalah peluang. Iya. Bahkan katanya nih, untuk bisnis karangan bunga, persentasenya itu 99% orang tuh pasti menikah. Wah. Ya kan Pak ya? Iya. Oh, proyeksi Dan pasar. pasti mati. Dan Iya, benar. nah itu peluang sebenarnya kalau dari angka udah gede banget Pak, 99%. Entah menikah atau mati ya. Iya. Tapi itu dijadikan peluang sama Iya. Pak Daus. Itu menginspirasi sih, ya Hmm. kan? Apalagi kan anak-anak muda sekarang itu udah mencoba untuk membuka usaha Pak. Misal nih kayak kita nih, misal Ardana baru buka resbol, saya sama Aldi juga ada rencana mau bikin usaha. Kira-kira bagi kita nih yang belum punya background bisnis, startnya alangkah baiknya seperti apa sih Pak? Mungkin cara menciptakan peluangnya itu, Pak. Nah, Kalau sesuai dari apa yang saya jalanin ya, belajar jualan dulu deh. Oke. Mulai dulu ya, Pak. Makanya kebanyakan orang-orang sukses yang sekarang kita temui itu pasti pintar jualan. Iya. Berawal dari sales, Iya. entah sales mobil, sales apa, sales obat dan lain sebagainya, pasti berawal dari sales. Berawal dari sales person. Iya. Jadi pertama kali kalau pelajari cara jualan. Oke. Karena kalau orang udah bisa jualan, mau dihadapkan dengan barang apapun, dia pasti closing. Iya. Gitu. Mau jualan mobil, kayak mau jualan kopi, kayak mau jualan podcast misalkan. Iya. Kan sama aja, ujung-ujungnya jualan. berarti secara teknik untuk jualannya itu di berbagai sektor sama atau menyesuaikan bisnisnya Pak? Pada dasarnya sama. Oke. Jualan itu yang kita hadapin siapa sih? Pembeli. Pembeli. Manusia, Kebutuhan. bukan hewan kan? Iya. Jadi pada dasarnya sama. Sebenarnya kalau kita tuh pengen menjadi penjual yang sukses, maka kita harus bisa mengambil hatinya orang. Iya. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Gini. Mantap. Artinya membangun interaksi gitu. Yes. Oke. Nah, Maka terus Pak. Dilanjut. bisa dipastikan kalau orang komunikasi udah baik, tutur katanya lembut, dan apalagi ditunjang dengan outfit oke, skena misalnya gitu kan, Wih. rapi atau pakai jas, closing, wangi. Iya. Ya, di kantor tuh Pak Daus tuh selalu menuntut pelayanan yang baik. Mantap. Iya. Tadi saya berkaitan sama tadi kan Bapak bilang, ya berarti marketing butuh demand. Yes. Iya, ngeliat pasar tuh sebagai demand apa nih butuhnya. Ya. Tadi disinggung sama Jul soal karangan bunga. Ya. Itu gimana kepikiran demand-nya adalah orang-orang yang nikah sama orang-orang yang Meninggal. meninggal. Awalnya bermula dari pengalaman pribadi dulu. Oke. Nih teman saya ada yang pembukaan toko gitu ya, minta karangan bunga. Ada beberapa yang saya ngitung-ngitung. Akhirnya saya kan berpikirnya peluang terus. Iya. Pelajari cara uang bekerja. Oke. Gitu. Peluang kan, uang. Pelajari uang. Iya. Oke. Kalau kita bisa mempelajari uang, ya peluang itu bisa kita ambil semua. Oke. Pelajari cara uang bekerja. Makanya banyak orang kaya nggak punya bisnis, tapi dia bisa muterin uang. Iya. Untuk investasi dan Iya. lain-lainnya. Nah, tapi itu next level lah. Next Oke. level. Bicara tadi soal karangan bunga, saya tuh sering ngirim karangan bunga. Tapi dihitung-hitung kok lumayan ya. Sebulan saya bisa ngeluarin segini, bisa ngeredit mobil gitu kan. Oke. Iya. Itu kan satu karangan bunga 500.000, 600.000. Iya. Harga normalnya 650.000. Iya. Kalau saya sebulan 10 misalkan, udah 2,5 juta. Iya. Betul. Wah, bisa ngeredit mobil nih. Oh. Akhirnya adik saya waktu itu kan masih usaha jual beli aksesoris Vespa, Iya. masih luang waktunya. Akhirnya saya suruh ke Jakarta untuk pelajari bagaimana sih supply and demand-nya, dari mana ngambil barangnya di Jakarta, di Rawabelong. Akhirnya ketika nemu, kita coba sendiri. Untuk pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dulu aja. Iya, karena tadi yang terlalu banyak pengeluaran. Iya. Oke. Udahlah buat ini minimal memotong biaya produksi gitu. Iya. Tapi ketika kita itu lagi posting, ada yang nanya, oh lu buka karangan bunga? Iya, dia masuk.
gue inget lo kemarin posting karangan bunga, boleh dong masuk. Iya. Gitu terus sampai sekarang. Iya. Itu jadi jangan malu untuk posting apapun yang kalian lakukan sekarang. Oke. Siap. Mau senorak apapun itu, mau orang lain bilang, ya apa sih lo gitu posting itu posting. Gak usah malu. Guys. Kalau sekarang mah konten lah ya Pak ya. Kalau sekarang konten. Apalagi kan, ya konten ya, karena kan kita udah terera digital. Ya. Jadi semua udah by sosmed. Iya. Jadi seharusnya malah kita tuh jadi generasi yang nggak punya alasan untuk nggak bertindak nggak sih Pak? Betul. Oke. Iya dong. Benar. Kita di usia sekarang, aku masih 27 nih. Hidupku juga lebih familiar dengan teknologi. Harusnya untuk waktu mempelajari teknologi itu bekerja harusnya sangat luang. Iya. Harusnya udah nggak ada alasan. Kan? Tapi keren sih pola Bapak, maksudnya dari ngeliat peluangnya, dari mulai gimana cara bukanya, cari tempat segala macam. Ya. Boleh nggak saya pakai itu? Boleh, karena di dunia ini nggak ada yang orisinal. Iya. Jadi orisinil. Iya. Jadi kalau orang bilang, lu kopi ide gua, lalu juga ngopi dari orang lain. Iya. Pasti. Gak ada yang orisinil di dunia ini. ATM ya Pak. Amati tiru, modifikasi. Mau amati tiru plak kejepak juga, ya fine aja. Iya. Selagi tidak ada hak cipta ya. Iya. Kok polanya aja kok. Oke. Saya mau menikah waktu itu. Ketimbang misalkan uang saya itu langsung buat nikah, Kenapa tidak saya investasikan ke wedding organizer? Iya. Akhirnya alhamdulillah investasi di Master Project. Oke. Kan kalau saya nikah kan mungkin tinggal beli daging sama nasinya aja. Iya. Udah punya soalnya. Iya benar. Ketawa. Iya benar. Udah benar. Iya. Tinggal tambahin biaya gitu. Kalau enggak ya di rumah sendiri kan. Iya. Saya selalu begitu. Saya selalu berpikir gimana cara uang bekerja. Oh begini caranya. Oke. Oh ngerti. Iya. Nah kalau sekarang beda lagi. Saya ikutan kelas sekarang lebih investasi ke leher ke atas. Oke. Kalau dulu saya investasi ke leher ke bawah kan, belajar cara nyablon, belajar ini, lebih ke leher ke bawah. Oke. Karena bagian anatomi tubuh kita lebih banyak leher ke bawah kan. Belajar dari situ dulu. Tapi ketika ini, wah, ini udah bisa delegasiin. Oh, ini surga kawasan paradiso adik saya gitu. Jet Forest adik saya. Saya sekarang belajar leher ke atas, knowledge. Oke. Jadi gimana caranya sekarang saya muterin uang bukan dengan uang saya. Oke. Iya. Oh. Ada lagi caranya. Itu next level banget ya. Itu udah beyond tuh harusnya. Iya. Nah, dan itu juga kan butuh modal belajarnya. Maka nggak apa-apa saya diploma 3 bahasa Inggris gitu kan, tapi ilmu saya lebih itu. Gitu. Iya. Kan sekarang kan belajar nggak mesti ke kampus. Iya. Saya suka ngambil short course Iya. dari yang cuma ratusan ribu, kayak 199.000, ada yang 8 juta, 12 juta, cuman untuk memenuhi investasi leher ke atas. Iya. Belajar dari mana aja ya Pak? Nah, dari mana aja. Dan juga kalau menurut saya gini Pak, mungkin kalau short course gitu memang secara harga itu bahkan bisa jutaan. Iya. Tapi kebanyakan teman-teman saya nih khususnya ngelihat short course kayak gitu tuh nggak mau ikut karena harga. Tapi sebenarnya percaya teman-teman, aku juga mencoba sih untuk short course yang 5 juta, 4 juta, segitu tuh worth it loh. Iya. Worth it loh. Bener nggak Pak? Ya, bener banget. Begini sih, kalau orang belum berani mengeluarkan uang untuk investasi leher ke atas, ya itu artinya level dia masih harus memenuhi investasi leher ke bawah. Kita juga nggak bisa ngejudge orang ya. Mungkin kalau dia udah bisa memenuhi investasi leher ke bawahnya, baru udah tahapnya investasi leher ke atas. Karena percuma juga, misalkan kita investasi leher ke atas, tapi kita nggak action. Iya, benar. Percuma juga. Jadi penuhin aja sesuatu yang memang itu level kalian, penuhin aja dulu. Iya. Jangan maksakan. Iya. Karena mau event itu 20 juta pun bagi kita yang memang udah ngejarnya level leher ke atas itu nggak rugi. Iya. Pasti. Karena kita udah menghitung dari 20 juta yang misalkan kita keluarkan pasti baliknya misalkan 200 juta. Iya. Muter lagi ya. Nah, pertanyaan ini Pak, mungkin saya akan nebak aja, network Bapak udah miliaran. Oke, saya tebak aja ya. Nah, pertanyaannya, gimana Bapak pertama kali ngadepin duit segede itu? Itu, kita pengen tahu nih cara berpikir. Cara berpikir saya. Kita aja lihat-lihat belum pernah ya. Nah dulu juga saya mimpi gitu. Nah, iya kan. Ya, mau beli mau dia aja dulu tuh cuma ngeliat di layar. Gitu kan. Apaan gitu saya punya gitu kan. Dulu juga saya ada di posisi kalian. Iya. Apa Iya, polanya? iya, maksudnya kayak Sikapnya sikapnya saat
ada uang banyak nih, Udah, Pak, gitu. apa yang harus saya lakukan? Mungkin Aldi karena dia juga staff saya gitu ya, Iya. pasti tahu sikap saya di kantor seperti apa. Hmm. Jadi jangan taruh uang di hati kalian, Oke. cukup taruh di tangan kalian. Oke. Ya, itu. Anjir simpel banget ya. Kenapa kalau di hati kenapa naruh uang di hati? Karena kalau misalkan uang itu kan sifatnya material, Oke. sedangkan hati, perasaan itu bukan material. Jadi nggak bisa ditaruh di sesuatu. Kita taruh barang bukan di tempatnya, Oh, beda konteks berarti. beda konteks. Oke. Dan itu kan berbahaya ke diri Dan sendiri. berbahaya. Karena sifat kepemilikan, sifat keakuan kita, kalau kita taruh di hati, kita sombong. Betul. Dan nanti selalu merasa memiliki. Padahal pada dasarnya semua yang ada di dunia ini kan cuma titipan, Bos. Iya. Betul. Ketika uang di tangan berarti ya rasa memilikinya nggak gede gitu ya, Pak? Ya seberapa besar sih genggaman tangan kita? Iya. Dan cara terbaiknya jangan genggam erat-erat gitu. Kalau bisa ya kita terima dari Tuhan, kasih, terima, kasih, terima, kasih gitu. Take and give aja. Oke. Karena semakin banyak memberi, semakin banyak nanti kita diberi sama Tuhan. Itu yakin itu saya. Dan dari situ mungkin kelihatan ya, maksudnya Bapak bertahan di network yang segitu. Jadi nggak ditaruh di hati. Kalau ditaruh di hati, habis yakin Habis. loh, habis. Pasti habis. Ini podcast gokil sih, isinya daging semua ya. Omongan sih bukan daging. Podcast pertama kita yang cukup mendalam. Iya. Iya juga. Nah, ini saya ada fun fact nih ya. Pak Dos ini dulu ada nama panggilan, Raja Tigi. Iya, itu kenapa dipanggil Raja Tigi tuh, Pak? Jadi dulu saya SMA tuh bawanya Honda Tiger. Wih, oke. Honda Tiger. Iya, Tigi itu Tiger. Oke. Ngumpulnya sama anak-anak Tiger. Gitu. Raja Tinggi gitu. Tapi kenapa ada Joy-nya? Iya, Joy itu nama panggilannya dari Rangkas. Oh iya. Jadi setiap saya berpindah kota itu pasti namanya ganti lagi. Nama panggilannya. Oke, berarti yang baru keluar nih Joy nih. Karena kan udah pernah Joy Boya kan. Joy. Iya. Oh itu, ya. Terus si nama tadi Joy tadi bahkan jadi nama Joya Boya. Joy Boya sebelumnya. Terus namanya Pak Daus Firdaus sendiri jadi nama Surga Kawas. Surga Kawas. Sekarang jadi Paradiso. Paradiso itu kan bahasa Itali, bahasa Inggrisnya Paradise. Iya. Paradise. Bahasa Indonesianya surga. Surga. Dan itu kan juga ini ya, maksudnya memanfaatkan diri sendiri, nama sendiri itu sebagai brand. Iya. Yes. Makanya tadi make sense. Itu kalau misal kita nggak bisa ngejual orang, ya kita harus jual diri. Jual diri sendiri. Jual diri kita sendiri. Pak, sama nih, terakhir nih, saya kan pengen tanya tentang privilege, khususnya dalam berbisnis ya. Ya. Apakah peran privilege itu penting untuk menunjang kita dalam berbisnis, atau mungkin privilege itu bisa kita ciptakan? Bagaimana cara pandang kita terhadap privilege itu sendiri? Oke. Boleh Ada dijelasin? orang yang berpikir bahwa privilege itu hanya tentang materi. Iya. Kalau saya tidak, privilege itu juga tentang sifat yang diturunkan oleh orang tua, Oke. sikap, itu juga privilege. Ada yang privilege-nya keilmuan, ada yang privilege-nya materi, ada yang privilege-nya kemewahan. Tinggal bagaimana kita mengolah privilege yang kita terima untuk kita lipat gandakan dan kita manfaatkan. Oke. Kalau saya bilang, nggak ada yang nggak punya privilege, semua orang pasti punya privilege. Iya. Cuman stigmanya, privilege itu cuma tentang kemewahan, Iya. cuma tentang materi, Iya. warisan dan lain sebagainya. Maka timbul ada perintis bukan pewaris, gitu. Iya. Pewaris plus perintis. Iya. Sebenarnya kita nggak mesti memperdebatkan hal itu. Iya. Karena setiap orang punya privilege masing-masing dan manfaatkanlah privilege itu. Secara baik ya, Pak ya. Dan tentunya juga dengan mengenali diri kita ya. Iya. Jadi itu patah ya teman-teman. Jangan beranggapan kalau mau berusaha atau berbisnis itu aku harus punya privilege dulu. Nggak bisa. Kalau gitu kalian nggak akan maju dong. Iya, dicari dong privilege-nya. Privilege yang kalian punya apa? Ya. Nah. Itu. Oh, privilege-nya misalkan saya punya keahlian desain, itu privilege juga. Iya. Manfaatkan keahlian itu. Iya. Nah. Kalau Jul ganteng. Nah, Iya. Ganteng juga privilege, kan bukan Iya. cuma soal uang. betul. Gitu. Iya. Oke. Iya. Adana kuat. Kuat doang saya. Kalau Aldi Desain aja. Kenapa fisik skill itu? Karena fisiknya bisa dibanggakan. Yang paling berbahaya itu privilege, dia pintar ngomong. Waduh itu. Keren. gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Barang sebagus apapun, kalau dari kacamata berbisnis, barang sebagus apapun, kalau kita nggak bisa menjualnya, nggak bakal kejual. Iya. Tuh. Nah, ngejual pakai apa? Mulut.
Oke, berarti bahkan skill public speaking Yes, juga public speaking. ini ya. Iyalah, Sangat penting. Oke, sip. Gitu. Oke. Wah ini udah panjang lebar banget nih. Iya. Pak. Mungkin bahkan kita udah berapa? Udah hampir sejam. Udah hampir sejam. Udah hampir sejam. Ini juga wawasan juga ya buat teman-teman ya. Kita sama-sama sharing dari apa yang kita tanyakan itu murni dari kita pribadi. Iya, Tapi benar. harapannya tentunya dengan Pak Firdaus ya yang udah pengalaman di bidang bisnis, harapannya juga jadi referensi buat teman-teman. Iya, benar. Khususnya bagi anak muda yang mau memulai bisnis. Iya. Dari segi privilege, orang tua, dukungan, ilmu, bahkan tadi ya sepanjang podcast sama Pak Daus nih banyak sekali beliau melibatkan unsur agama. Iya, benar. Jadi memang agama itu penting teman-teman. Sangat penting. Tolong Sangat sholat penting. jangan ditinggalkan. Nah, Itu itu penting. baru keluar dari mulut Jules. Selama video ini. Dan itu keluar dari mulutnya orang Kristen. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Jadi semua terima kasih. Terima kasih, Pak Daus. Terima kasih kembali OTT sudah selalu. Terima kasih juga buat Urban Sejuk yang sudah mensponsori kita dari tempat ya, tempatnya bagus banget, kenyamanannya juga sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di segmen selanjutnya. Ya, Gitu. Terima kasih. Oke, Pak Tote. Terima kasih, Pak Daus. kami pamit. Bye.